Halo teman-teman, Rifki di sini. Kita akan lanjut di tutorial Logseq bagian ketiga. Nah, kali ini saya sedang menunjukkan kepada teman-teman jurnal di hari Jumat, beberapa hari yang lalu berarti, di mana saya membuat sebuah blog properti. Nanti mungkin kita akan sampai ke sini ya, blog properti, di mana kita membuat sebuah referensi bacaan yang penting bagi kita, maka kita membuatnya dalam susunan yang berisi berbagai metadata yang penting untuk sementara waktu. Ini masih sangat sederhana, jadi bisa dibikin lebih kompleks. Kita menambahkan macam-macam. Kalau secara tampilan, dia bedanya adalah pada titik 2. Jadi misalkan ini ada judul. Judul apa ini? Inilah judul sebuah URL, sebuah website miliknya Maggie Appleton tentang A Shellfish Starter Guide to Databases. So, hari ini kita mau membedah pengetahuan dasar basis data yang berguna saat kita mengembangkan Logseq. Jadi, Logseq ini dikembangkan dengan cara graf, ya. Jadi, teman-teman kalau menyebut dokumen ini adalah sebuah graf. Tapi graf yang dimaksud tentu bukan graf gambar. Inilah graf, itu adalah bagian dari database non-relational. Kita akan masuk ke sana. Jadi saya sudah siapkan di pekan lalu. Nah, untuk menceritakan graf itu apa dan basis data yang melatar belakangi atau digunakan dalam Logseq itu apa, saya akan menyajikannya dalam bentuk presentasi. Bagaimana itu? Di sini sudah saya buat langkahnya. Langkah mode presentasi di Logseq. Yang pertama adalah membuat halaman. Nah, yang teman-teman saksikan nih, sebuah judul A Shellfish Starter Guide to Databases, ini adalah sebuah halaman. Jika kita kembali ke halaman sebelumnya, maka pada title ini memiliki kurung siku double, yang mana ini menandakan bahwa dia adalah sebuah halaman. Jadi kita klik halaman ini, kita akan menuju di sini. Setelah kita membuat halaman, maka pilih titik 3 yang ada di kanan atas, lalu klik pada presentasi. Pada presentasi maka dia akan muncul sidebar yang kita jelaskan di pertemuan kedua. Jadi ini adalah tampilan presentasi yang bisa dihasilkan dari bentuk bullet atau poin-poin seperti ini. Jika teman-teman membuat anak cabang, maka presentasi yang dibuat itu sifatnya vertikal. Nah, ini kalau tampak ini vertikal ke bawah, maka dari bullet yang ini akan masuk ke bawah. Buat page, lalu klik titik 3 di kanan atas. Kemudian kalau kita lanjutkan ke bawah, pilih presentation, lalu tekan mode F untuk full screen. Kita belum mencoba press F untuk full screen. Lalu yang terakhir adalah presentasi ini berbasis pada reveal.js. Jika teman-teman familiar dengan membangun presentasi dengan bahasa Markdown, jadi yang saya gunakan di sini adalah bahasa Markdown. Seperti misalkan ini, langkah mode ini fontnya besar ya, mirip seperti yang ada di atas, karena ini adalah heading 1. Kalau kita kembali ke atas, ini lebih besar, kemudian pada nama saya ini kecil, karena dia teks biasa, sementara pada baris langkah mode ini memiliki tanda pagar lalu spasi. Jika tanda pagarnya kita double, maka dia menjadi heading 2. Ukurannya akan menjadi lebih kecil. Kita bisa lanjutkan dengan heading 3, hashtagnya 3, lalu dia lebih kecil tetapi memiliki font yang tebal. Kemudian saya jarang sih heading 4, tapi bisa dicoba heading 4 juga sama, berarti heading 3 dan 4 itu cenderung sama. Di sini saya mau pakai heading 1 saja. Oke. Kalau gitu kita bisa langsung masuk ke presentasi dengan cara klik F. Nah, sekarang teman-teman mungkin di bagian bawah layarnya tercrop ya, tapi semoga tidak menghilangkan esensinya bahwa di pojok pojok kanan bawah itu ada tanda panah ke kanan dan ke bawah. Mungkin nggak tampil di teman-teman. Jadi kalau kita ke bawah, maka ini yang tadi kita lihat. Jadi ada animasi yang sangat simple tapi elegan ya. Kalau kita mau membuat bahan yang super cepat, misalkan harus presentasi, nggak ada PowerPoint,
ya, Logseq penyelamat. Logseq ini offline, jadi teman-teman bisa bekerja tanpa internet ya. Tidak butuh internet, ini offline, ini secure, ini free. Tinggal klik ke bawah lagi, pilih presentasi mode F untuk full screen, kemudian presentasi berbasis pada reveal.js. Lalu, karena tanda arah panahnya habis, kita nggak bisa lebih lanjut ke arah bawah, yang ada kita disuruh ke kanan. Jadi pilih keyboard tanda kanan. Nah, sekarang kita masuk pembahasan basis data 101. How to build yourself a digital shelf. Hari ini kita punya berbagai berkas yang sifatnya digital. Kalau orang zaman dulu bekerja, berkarir, berkas-berkasnya itu disimpan dalam folder atau map, lalu diletakkan di laci meja atau lemari. Berbeda di zaman ini, kita jadinya menyimpannya di sebuah literally folder di komputer, atau folder di cloud, atau folder di HP kita. Nah, karena bagaimana kita mengorganisasi berkas itu adalah sangat statis, ini yang jadi kurang menguntungkan. Kadang-kadang apa yang sudah kita simpan 4 tahun yang lalu, kita jadi lupa di mana kita menyimpannya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menggunakan kata kunci pencarian. Tetapi kadang-kadang kita lupa saat kita men-store, kita menyimpannya dalam sebuah folder, kita lupa untuk merename namanya menjadi nama yang manusiawi, menjadi nama yang mudah di-query, mudah dicari. Nah, di sini bagaimana Logseq berperan untuk itu. Dan ini sebetulnya juga melatih kebiasaan kita sih. Jadi habit kita harus dibangun. Jadi jangan membiarkan data itu tanpa terorganisasi, menjadi tidak rapi. Karena itu menjadi bumerang bagi kita. Kalau berjalan 4 tahun, 5 tahun, kita akan kesulitan menemukan di mana file itu harusnya berada. Nah, basis data itu storage shelves, jadi kayak rak-rak dari dunia digital kita. Misalkan ada dokumen, catatan, ada tracking data, kemudian passwords, ada user account, pastinya kalender di mana date and times itu mungkin kita punya catatan perjalanan, catatan pertemuan dengan orang, lalu emails isinya adalah pesan-pesan chat yang cenderung permanen. Sementara kalau kita punya chat WhatsApp atau Telegram itu sifatnya kan sangat dinamis ya. Sementara percakapan yang official, yang legal, yang resmi itu berada di email. They are where we store all masses of information. Jadi informasi kita tersebar di dunia digital itu. Hampir malah saya sudah tidak pernah menerima surat. Ya, ini mungkin generasi milenial tidak pernah lagi menerima surat. Kalau menerima email sering, oke. Kemudian tidak pernah membaca majalah. Yang ada browsing halaman web. Yang web itu setara dengan majalah juga sebetulnya. Setara dengan koran juga. Kita sudah nggak pernah langganan koran. Jadi semua digital. Dan setiap database punya DBMS, setiap basis data punya sistem manajemennya. Dan bagaimana kita berinteraksi dengan data itu ada singkatannya ya, CRUD, Create, Read, Update, Delete. Ini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan basis data yang sudah kita buat. Dan yang pertama, karakter DBMS atau manajemen sistem yang pertama adalah yang sifatnya relasional. Sifatnya relasional ini sangat populer di mana-mana dan berkembang di masanya ya. Itu di mana kita misalkan memiliki informasi tabel cuaca. Tabel cuaca itu setiap hari berubah. Di mana kita memiliki informasi terbit matahari misalkan, di mana setiap hari tentu berubah ya. Kemudian arah mata angin berubah juga, lalu temperatur setiap harinya juga berubah. Maka pada baris data ini adalah setiap data yang baru, lalu kolom itu menginformasikan tentang kategori yang berkaitan. Kategori ini hanya berkaitan tentang sunrise. Kategori yang berikut ini hanya berkaitan dengan angin, dan kategori ini hanya berkaitan dengan temperatur. Seluruh kolom dan tabel pada database relasional ini sudah ditentukan sejak awal. Jadi yang ada kita input atau kita kosongkan. Pilihannya hanya itu. Ini mirip seperti
hubungan database relasional itu seperti teman-teman membuat akun di Facebook. Di Facebook kita wajib memasukkan nama depan, nama belakang, alamat email, dan password. Dan itu harus diisi. Kalau misalkan teman-teman hanya membuat username, lalu mengkosongkan password, ya nggak akan tercipta yang namanya akun itu. Jadi syarat agar akun itu tercipta, ada kolom baru namanya kolom password. Kolom password itu harus diisi. Untuk apa? Untuk teman-teman jadi memiliki akun yang sah begitu. Dan ini diorganisasi dengan struktur yang sangat kaku, strict ya. Dimana kalau temperatur itu adalah tipe datanya tipe data angka, kemudian kalau arah mata angin menggunakan data string, kemudian kalau sunrise tipe datanya adalah tipe waktu. Jadi ada banyak sekali tipe data, ada boolean, ada float, ada integer, ada apa lagi? Karakter selain string. Nah, masing-masing macam data itu kemudian membentuk sistem database relasional. Yang ini cocok untuk mengorganisasi data yang kompleks. Dan bagaimana kita berkomunikasi dengannya itu dengan SQL, tapi ini bukan bahasan kita, di mana kita tidak sedang membangun database relasional, tapi kita akan membangun database yang sifatnya non-relational. Di mana makna dari non-relational ini adalah kadang-kadang kita tidak yakin dengan bentuk kolom dan tidak yakin dengan bentuk kolomnya. Jadi misalkan seperti saya tadi menyimpan sumber bacaan di Logseq yang berasal dari internet, yaitu ya judulnya dari Maggie Appleton ini. Kemudian dia adalah website dan tagsnya adalah reading. Maka saya kepikirannya cuma 4 kolom paling tidak. Jadi ada kolom title, ada kolom tags, ada kolom alamat URL-nya. Terus apa lagi? Dan tipenya adalah tipe website. Ada 4 kolom yang berkaitan dengan ini. Nanti di kemudian hari saya bisa membangun yang namanya graph. Jadi dia akan memiliki informasi visual yang menghubungkan masing-masing data. Untuk saat ini mungkin belum terlalu terhubung ya, tapi dengan sepanjang waktu ini akan otomatis menghubungkan antar node-node di dalamnya. Nah, kelebihan dari non-relational ini adalah enak, cepat. Jadi kita bisa membangun sebuah hubungan knowledge graph. Jadi graf pengetahuan kita dengan cepat. Karena cukup mengetikkan dengan perintah markdown. Ya, seluruh perintah yang tadi muncul itu adalah perintah markdown. Jadi sangat sederhana, tidak perlu SQL. Mungkin teman-teman juga nggak tahu SQL itu apa. Tapi di sini kita menggunakan bahasa yang cukup manusiawi untuk kita operasikan. Dan ini katanya decentralized distributed networks, tapi kita bisa skip ini. Dan kalau ini overview sedikit aja bahwa dari pelayanan DBMS yang populer di dunia ini 4 utamanya itu adalah yang relasional. Sementara yang NoSQL ini hanya 1, MongoDB. Tetapi ya basic dari graph itu, jadi teman-teman cocok menggunakan graph untuk model basis data tanpa relasi pasti. Jadi kita nggak begitu yakin. Karena otak kita itu hanya mengumpulkan informasi secara kronologikal. Hari ini saya belajar apa, besok saya tahu apa, kemarin saya lupa apa. Ya begitu. Jadi sesuatu yang sifatnya berubah waktu. Dan tahu-tahu, makanya kenapa kok Logseq ini disebut second brain, karena inilah otak kedua kita, literally otak kedua. Logseq membantu kita menghubungkan pengetahuan yang sudah pernah kita kumpulkan. Jadi mungkin kita lupa, tapi Logseq mengingatkan kita. Itulah gunanya second brain. Dan kita nggak perlu terlalu cerdas untuk mengelola semuanya. Kita izinkan Logseq untuk membantu kita. Dan cara kerja kita kan menghimpun pengetahuan secara kronologikal atau tematik. Bisa juga kita menghimpun pengetahuan itu secara tematik kalau yang kronologikal sudah selesai. Contoh, kalau belajar misalkan kuliah S1, S2, kalau saya bidangnya teknik fisika, maka saya mengumpulkan pengetahuan paling tidak selama 10 tahun. 10 tahun itu saya kumpulkan. Yang sudah saya kumpulkan secara kronologikal ini menjadi tematik. Maka ketika saya di dalam kelas, saya bisa bicara, mengajar, itu secara tematik. Saya jelaskan apa yang pernah saya tahu, begitu kan.
Itu secara tematik. Jadi kita bisa mengeluarkan wawasan kita secara tematik, tapi tidak secara kronologikal. Karena kita sudah lupa bagaimana kita gagal. Kita pernah gagal, pernah dapat nilai jelek, pernah tugasnya keliru, pernah salah upload file dan seterusnya. Itu tidak kita ingat, tapi yang kita ingat adalah wawasan yang sudah jadi, yang sudah kita kumpulkan secara kronologikal. Nah, jadi wujud journals pada Logseq ini ialah segala informasi yang keluar masuk dari otak kita. Itu harus dicatat. Jadi membangun graf itu tidak mensyaratkan kita harus tahu dulu seluruh metadata yang terkait dengan sebuah informasi. Karena itu bisa disusul belakangan. Karena inilah second brain kita akan minta tolong ke dia. Dan saran saya adalah setiap ada ide baru, seremeh apapun, seterlintas apapun, langsung catat di journals. Karena siapa tahu nanti kalau kita membangun page, membangun referensi, jadi antar link di dalam jurnal kronologi itu, nanti tahu-tahu nanti menjadi graf yang saling terkait begitu. Jadi ternyata di video sebelumnya kita punya resep masakan. Resep masakan itu bisa kita gunakan untuk kebutuhan rumah tangga, dimakan sendiri, atau mungkin kita hubungkan dengan usaha bisnis kita, restoran. Wow, jadi malah kepikiran restoran. Kita ternyata sudah belajar banyak sekali resep masakan. Kenapa resep masakannya hanya disimpan untuk sendiri? Kenapa nggak dibuat untuk dinikmati orang lain? Akhirnya muncullah entrepreneur ya, ide untuk membuka usaha di bidang kuliner yang resep masakannya itu berasal dari development yang sudah kita lakukan selama mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Nah, jadi ada ide baru langsung catat di journals. Kalau ada sesuatu yang sifatnya eksternal, pesan dari orang, pesan dari atau chat atau hasil diskusi dengan tokoh, hasil dengan teman, dengan saudara, dengan orang tua, masukkan juga ke journals. Barangkali pengetahuan yang remeh itu menjadi sesuatu yang sangat bermakna bagi kita dan nanti bisa kita panggil ulang di dalam Logseq ini. Lalu selain journals, di dalam Logseq ada pages. Kapan kita menggunakan pages? Saat dia adalah pengetahuan yang tidak lagi sedang dikembangkan secara kronologi waktu, tetapi sudah diketahui secara permanen sehingga sangat tematik. Sehingga kalau kita ingin memanggil seluruh informasi tentang itu, tinggal kita klik saja itu. Misalkan tentang resep masakan, kita kan belum yakin ya, resep masakan kita belum lengkap. Tetapi setelah berjalannya waktu, cukup klik resep masakan, maka muncul semua itu resep masakan. Sama juga dengan masakan Sunda. Awal-awal kita nggak punya data masakan Sunda yang terlalu banyak, tetapi setelah berjalan 3 bulan, 6 bulan, kita akan mengumpulkan seluruh pengetahuan kita tentang masakan Sunda. Kan bisa juga menyimpan masakan Sunda di dalam folder di file explorer, di Finder. Sama aja kan sebetulnya. Sama nggak sama. Kelebihan dan kekurangan dari Logseq adalah pada kita kemampuan query. Query itu melakukan pencarian. Jadi cukup sekali klik muncul semua. Nah, itulah yang ingin kita manfaatkan ketimbang kita berbasis folder. Kalau berbasis folder, maka teman-teman harus punya konsistensi dalam pemberian file name atau nama berkas. Nama berkas itu harus konsisten. Karena kalau kita memiripkan nama dengan satu yang lain, itu pekerjaan jadi berat. Maka habit atau kebiasaan saya menata di folder itu sudah lama saya lakukan, tetapi saya jadi kurang mendapatkan manfaatnya. Jadi saya tidak punya second brain-nya. Nah, saya coba gunakan Logseq, kita lihat 6 bulan ke depan seperti apa knowledge graph yang bisa saya bangun. Pages bisa dimanfaatkan untuk query. Nah, ini yang tadi saya bilang, seluruh informasi yang tersebar dalam kronologi waktu. Ini kelemahannya di waktu ya. Otak kita itu mudah lupa. Tapi sebenarnya nggak lupa banget. Tetapi berkaitan dengan data digital, sesuatu yang sudah berada di masa lampau itu sulit sekali kita mengquery-nya, mengambilnya, mencarinya. Dari sana kita bisa merasakan adanya dinamika, pertumbuhan pengetahuan yang telah kita upayakan. Dan ini ngasal aja. Jadi kalau di persamaan matematika, saya berpikirnya, apa yang kita kumpulkan di dalam journals, dari apa masa lalu sampai ke masa depan, itulah yang akan membentuk knowledge graph. Kenapa saya menulis ini? Karena saya ingin menunjukkan bahwa Logseq support Reveal.js
dan support LaTeX. Bagi teman-teman yang biasa mengumpulkan pengetahuan yang sifatnya science, matematik dan fisika, ini bisa menampilkan sesuatu dengan elegan dengan LaTeX. Jadi kita nggak ada yang namanya kesulitan memasukkan persamaan, sangat mudah. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa kode LaTeX-nya. Kemudian mungkin ini kesimpulan ya, bahwa dapat juga kita anggap bahwa journals itu berguna untuk membangun pengetahuan yang bersifat dinamis, sementara pages berguna untuk mendokumentasikan pengetahuan yang bersifat statis. Tetapi ini it works for me, tapi saya nggak tahu. Mungkin teman-teman punya ide yang lain, punya pendapat yang lain. Saya izinkan untuk kita diskusi lebih banyak, karena di deskripsi saya meletakkan link grup untuk Telegram. Barangkali teman-teman mau diskusi lebih intens di sana. Kayaknya seru kalau kita membangun komunitas Logseq di mana kita saling support, saling membantu, membangun knowledge graph untuk masing-masing pribadi kita. Jadi kalau masing-masing dari kita gimana ya? Karena tidak ada pengetahuan yang sia-sia. Saya yakin ketika misalkan kita random, saya mampir ke warung. Di warung itu ada bapak-bapak berusia 54 tahun, sementara saya masih setengahnya begitu kira-kira. Ketika saya bertemu beliau, sudah pasti beliau memiliki pengetahuan yang sangat banyak. Pertanyaannya, pernahkah beliau mencatat pengetahuannya? Itu yang membedakan kita dengan beliau. Jika kita mau untuk mencatat pengetahuan kita secara kronologikal, maka mungkin itu akan bermanfaat untuk anak kita. Mungkin akan bermanfaat untuk teman-teman kita, untuk mahasiswa kita, untuk tetangga kita, untuk saudara kita. Jadi sesuatu yang dicatat itu akan bermanfaat. Sama seperti sejarah ya. Sejarah itu kalau tidak ada yang menulis, maka kita akan disetir dengan interpretasi sejarah yang ada, yang mau menyetir kalau kita tidak jujur untuk bercerita misalkan masalah sejarah. Ya, jadi mungkin tuh teman-teman bisa manfaatkan journals dan pages dalam Logseq. Kita escape keluar dari mode presentasi, kita tutup. Dan saya mau menunjukkan yang LaTeX. Nah, ini adalah persamaan LaTeX, dan ini adalah setiap bullet di sini adalah slide. Setiap slide yang tadi tampil di layar. Dan pada LaTeX kita tinggal klik di sini, maka muncullah persamaan LaTeX yang ada. Caranya adalah kita menggunakan tanda $double sebagai pembuka dan $double sebagai penutup. Apa yang diletakkan di tengah-tengahnya ini adalah kode yang akan di-render dengan perintah LaTeX. Di sini saya menggunakan sum, yaitu sum discrete tadi. Kemudian kalau underscore itu berarti apa yang berada di bawah, kayak istilah subscript dan superscript ya. Kemudian pangkat itu adalah apa yang ada di atas. Tadi di bawah itu past, kemudian di atas itulah future. Lalu journals, saya gunakan teks di sini agar dia tulisannya tegak, tidak miring, karena secara default LaTeX itu akan memiringkan seluruh teks ya. Jadi kita gunakan teks, maka dia otomatis menjadi tegak. Lalu sama dengan knowledge graph. Simple. Dan saya sudah menerapkan ini untuk sesuatu yang lebih rumit, menggunakan logaritma, menggunakan pangkat, menggunakan eksponen dan lain-lain. Itu bisa ya, bisa. Tinggal teman-teman googling sendiri LaTeX comment math gitu. Itu bahasanya universal. Jadi teman-teman bisa mulai berlatih Markdown, LaTeX untuk digunakan di dalam Logseq. Jadinya cakep seperti ini. Dan link referensinya ke sini. Dan ini adalah akhir dari video kita. Saya akan terus berusaha untuk mengunggah video-video tentang Logseq di channel ini. Jadi mungkin kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, silakan subscribe, join di grup Telegramnya, lalu sapa saya, nanti kita akan banyak diskusi di sana. Oke, terima kasih. Kita akan jumpa lagi di video yang lain. Bye.